Hidup manusia lebih dari sekadar pengalaman fisik. Di balik tubuh yang bisa kita lihat dan sentuh, ada dunia yang lebih dalam, lapisan demi lapisan realitas yang membentuk keberadaan kita. Setiap lapisan ini berfungsi sebagai jembatan antara yang terlihat dan yang tak kasat mata, antara yang sementara dan yang abadi. Untuk benar-benar memahami diri sendiri dan hidup dalam keseimbangan, kita perlu mengenali dan menyelaraskan keempat lapisan ini: tubuh fisik, tubuh emosional, tubuh mental, dan tubuh spiritual. 1. Tubuh fisik, bumi, fondasi kehidupan di dunia nyata. Tubuh fisik adalah wadah pertama yang kita kenali dalam perjalanan hidup ini. Seperti bumi yang menopang kehidupan, tubuh kita menjadi dasar bagi segala aktivitas, pengalaman, dan pertumbuhan. Kesehatannya menentukan sejauh mana kita dapat bergerak, bertindak, dan merasakan dunia dengan penuh kesadaran. Namun, seringkali tubuh dianggap sekadar alat, bukan sebagai refleksi dari keseimbangan dalam diri. Ketika kita mengabaikan kebutuhan dasar, nutrisi yang baik, tidur yang cukup, dan gerakan yang teratur, tubuh mulai mengirimkan sinyal peringatan, kelelahan, nyeri, penyakit. Tubuh tidak pernah berbohong, ia mencerminkan hubungan kita dengan diri sendiri. Ketika kita memperlakukannya dengan hormat dan perhatian, ia menjadi instrumen yang lebih kuat untuk menyalurkan energi kehidupan. 2. Tubuh emosional, air, arus energi yang mengalir. Jika tubuh fisik adalah bumi yang kokoh, tubuh emosional adalah air yang terus bergerak. Emosi adalah energi dalam gerakan. Ia bisa mengalir dengan harmoni atau terjebak dalam pusaran yang menghancurkan. Air yang jernih mencerminkan keseimbangan, sedangkan air yang keruh menunjukkan luka yang belum disembuhkan. Kita seringkali tidak menyadari bagaimana emosi yang terpendam mengendalikan hidup. Trauma masa lalu yang belum dilepaskan bisa menciptakan ketakutan yang terus membayangi. Amarah yang tidak diolah bisa berubah menjadi ledakan atau racun yang merusak dari dalam. Tetapi, ketika kita belajar merasakan dan memahami emosi tanpa terjebak di dalamnya, tubuh emosional menjadi alat yang kuat untuk transformasi. Seperti sungai yang mengalir, kita bisa membiarkan emosi datang dan pergi tanpa harus terseret olehnya. 3. Tubuh mental, udara, angin yang membentuk persepsi. Udara tidak terlihat, tetapi pengaruhnya begitu nyata. Begitu pula dengan pikiran kita, mereka membentuk cara kita memandang dunia, menentukan keputusan yang kita buat, dan membangun realitas yang kita alami. Namun, pikiran seringkali menjadi penjara yang kita ciptakan sendiri. Keyakinan yang terbentuk sejak kecil bisa membatasi potensi kita. Kata-kata yang kita ulang dalam batin bisa menjadi doa yang tanpa sadar kita wujudkan. Pikiran yang penuh dengan kecemasan dan keraguan menciptakan realitas yang penuh ketidakpastian. Ketika kita belajar menyaring pikiran, memilih mana yang mendukung pertumbuhan dan mana yang harus dilepaskan, tubuh mental menjadi sekutu yang luar biasa. Dengan mengubah cara berpikir, kita mengubah cara melihat dunia, dan dengan mengubah cara melihat dunia, kita mengubah hidup kita. 4. Tubuh spiritual, api, cahaya yang menuntun. Api adalah simbol transformasi, dan tubuh spiritual adalah api yang membakar keterbatasan, membimbing kita menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ini adalah lapisan yang menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, entah itu disebut Tuhan, semesta, atau kesadaran murni. Ketika tubuh spiritual terabaikan, hidup terasa hampa. Kita bisa memiliki segalanya, kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, tetapi tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Koneksi dengan energi yang lebih tinggi memberikan makna dalam perjalanan hidup. Saat kita menyadari bahwa kita bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga makhluk spiritual, perspektif kita berubah. Kita tidak lagi merasa terjebak dalam ketakutan, karena kita tahu ada sesuatu yang lebih besar yang selalu membimbing. Keempat lapisan ini bukan entitas yang terpisah, tetapi satu kesatuan yang terus berinteraksi. Tubuh fisik memberi kita kekuatan untuk bertindak, tubuh emosional memberi kita kedalaman dalam merasakan, tubuh mental memberi kita kejernihan dalam berpikir,
dan tubuh spiritual memberi kita makna dalam hidup. Ketika keempatnya selaras, kita tidak hanya hidup, kita benar-benar hadir dalam kehidupan. Kehidupan adalah tarian antara keseimbangan dan kekacauan. Ketika keempat lapisan diri, fisik, emosional, mental, dan spiritual, berada dalam harmoni, hidup mengalir dengan mudah. Keputusan terasa lebih jelas, tantangan dihadapi dengan ketenangan, dan keberlimpahan hadir secara alami. Namun, begitu satu saja dari keempat tubuh ini terganggu, kehidupan mulai terasa berat. Konflik muncul, pola negatif berulang, dan segala usaha untuk maju tampak sia-sia. Ketidakseimbangan bukan sekadar masalah fisik atau emosional, melainkan sebuah peringatan bahwa ada sesuatu dalam diri yang belum terselaraskan. Seperti sebuah orkestra, jika satu alat musik keluar dari nada, seluruh melodi menjadi sumbang. Konflik terbesar bukanlah yang terjadi dengan dunia luar, tetapi yang berkecamuk di dalam diri sendiri. Pernahkah kamu merasa ingin melakukan sesuatu tetapi merasa takut untuk melangkah? Pernahkah hatimu mengatakan satu hal, sementara pikiranmu mengatakan yang lain? Itulah tanda bahwa tubuh emosional dan mental tidak selaras. Ketika tubuh fisik menginginkan istirahat, tetapi pikiran terus memaksakan produktivitas, kelelahan pun muncul. Ketika hati merindukan kedamaian, tetapi ego terus mencari validasi dari luar, keresahan pun terjadi. Konflik internal ini bisa membuat seseorang merasa terjebak, seakan berjalan di tempat tanpa arah yang jelas. Namun, konflik bukanlah musuh. Ia adalah pesan. Ia memberitahu kita bagian mana dari diri yang butuh perhatian dan penyembuhan. Dengan mendengar konflik, kita bisa menemukan jalan untuk menyatukan kembali bagian diri yang terpecah. Pernahkah kamu merasa menghadapi situasi yang sama berulang kali? Hubungan yang selalu berakhir dengan cara yang sama, masalah keuangan yang terus datang, atau rasa tidak percaya diri yang muncul di setiap kesempatan baru? Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola yang muncul akibat ketidakseimbangan dalam diri. Ketika tubuh emosional menyimpan trauma yang belum disembuhkan, ia akan menciptakan situasi yang mirip agar kita bisa belajar darinya. Jika kita terus menarik hubungan yang menyakitkan, mungkin ada luka batin yang belum tersentuh. Jika kita selalu mengalami kegagalan yang sama, mungkin ada keyakinan batin yang mengatakan kita tidak pantas untuk berhasil. Pola-pola ini seperti bayangan yang mengikuti kita, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk disadari dan diubah. Dengan mengenali pola yang berulang, kita bisa menemukan akar masalahnya dan membebaskan diri dari siklus yang melelahkan. Banyak orang berusaha menarik impian mereka ke dalam kenyataan, tetapi mengapa seringkali hasilnya tidak sesuai harapan? Rahasianya terletak pada ketidakseimbangan antara keempat tubuh. Seseorang bisa memiliki visi yang jelas, tubuh mental, tentang kehidupan yang diinginkan, tetapi jika ada trauma emosional yang belum terselesaikan, tubuh emosional, impian itu sulit terwujud. Jika tubuh fisik tidak diberi energi yang cukup, bagaimana ia bisa bertindak dengan maksimal? Jika tubuh spiritual terabaikan, bagaimana kita bisa terhubung dengan aliran kehidupan yang lebih besar? Manifestasi bukan hanya tentang berpikir positif atau mengucapkan afirmasi. Ia adalah tentang keselarasan antara pikiran, emosi, tubuh, dan jiwa. Hanya ketika keempatnya bekerja dalam harmoni, keinginan bisa berubah menjadi kenyataan dengan mudah. Ketidakseimbangan adalah panggilan untuk kembali ke pusat diri. Ia bukan hukuman, melainkan undangan untuk bertumbuh. Ketika kita menyadari konflik internal, pola berulang, dan hambatan dalam manifestasi, kita memiliki kesempatan untuk menyembuhkan dan menyelaraskan diri kembali. Dalam keseimbangan, hidup terasa lebih ringan, keputusan menjadi lebih jelas. Kebahagiaan tidak lagi bergantung pada faktor eksternal. Kita tidak hanya hidup, tetapi benar-benar mengalami kehidupan dalam aliran yang selaras. Segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi, pikiran, emosi, tubuh, dan bahkan pengalaman hidup. Energi tidak pernah hilang, ia hanya berubah bentuk. Sama seperti api yang bisa mengubah kayu menjadi abu, atau air yang bisa menguap menjadi uap,
energi dalam diri kita juga bisa ditransmutasikan. Banyak orang terjebak dalam energi lama, keyakinan yang membatasi, emosi yang belum terselesaikan, kebiasaan yang melemahkan. Namun, kabar baiknya adalah kita tidak perlu selamanya terjebak dalam keadaan itu. Dengan memahami dan mengarahkan energi kita, hidup bisa berubah secara drastis. Proses transmutasi energi bukan sekadar perubahan pikiran, tetapi transformasi yang menyentuh keempat lapisan diri: mental, emosional, fisik, dan spiritual. 1. Mental body, udara. Mereprogram keyakinan yang membatasi. Pikiran adalah arsitek realitas. Apa yang kita yakini, itulah yang kita alami. Namun, banyak keyakinan yang tertanam dalam diri sejak kecil tanpa kita sadari. Aku tidak cukup baik. Hidup itu sulit. Cinta selalu menyakitkan. Keyakinan seperti ini bekerja seperti program dalam komputer, menentukan bagaimana kita merespons dunia. Jika kita ingin mengubah hidup, kita harus mengganti program lama dengan yang baru. Prosesnya dimulai dengan kesadaran, menjadi saksi atas pikiran kita sendiri. Lalu, tantang keyakinan lama. Apakah ini benar? Dari mana aku mendapat keyakinan ini? Bagaimana jika kebalikannya justru lebih benar? Dengan mengulang afirmasi yang selaras dengan diri sejati, dengan membayangkan realitas baru secara konsisten, dan dengan menggantikan narasi lama dengan cerita yang lebih memberdayakan, energi mental kita mulai berubah. 2. Emotional body, air, melepaskan energi yang terperangkap. Emosi adalah energi yang bergerak, atau energy in motion. Namun, ketika emosi tidak diungkapkan atau diterima, ia menjadi stagnan dalam tubuh. Rasa sakit yang tidak diproses bisa berubah menjadi kemarahan, ketakutan, atau bahkan penyakit fisik. Transmutasi energi emosional bukan tentang menekan perasaan, tetapi mengizinkan emosi untuk mengalir dengan sehat. Menulis jurnal, berbicara dengan seseorang yang dipercaya, menangis tanpa rasa malu, atau bahkan berteriak di tempat sepi bisa menjadi cara untuk melepaskan energi lama. Meditasi kesadaran juga membantu. Dengan hanya duduk diam dan mengamati emosi tanpa menghakimi, kita memberi ruang bagi energi untuk bergerak dan berubah. 3. Physical body, bumi, menguatkan wadah energi. Tubuh fisik adalah fondasi bagi semua lapisan lainnya. Jika tubuh lemah, energi emosional dan mental pun tidak bisa bekerja dengan optimal. Transmutasi fisik dimulai dengan pola makan yang bersih, pergerakan yang cukup, dan perawatan diri yang penuh kasih. Tubuh adalah kuil energi, dan bagaimana kita merawatnya menentukan seberapa baik energi kita bisa mengalir. Perhatikan makanan yang dikonsumsi, apakah memberi energi atau justru mengurasnya? Apakah tubuh mendapatkan cukup istirahat? Bagaimana cara kita memperlakukan tubuh kita setiap hari? Tubuh yang sehat adalah alat yang kuat untuk menyalurkan energi yang lebih tinggi. 4. Spiritual body, api, menghubungkan diri dengan sumber energi. Semua proses transmutasi tidak akan lengkap tanpa keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar. Spiritualitas adalah tentang membuka diri terhadap energi semesta, terhadap kebijaksanaan yang lebih luas, terhadap cahaya yang ada di dalam dan di luar diri kita. Meditasi, doa, ritual, atau sekadar duduk dalam keheningan adalah cara untuk memperkuat koneksi ini. Saat kita terhubung dengan energi yang lebih tinggi, semua transmutasi menjadi lebih mudah. Transmutasi energi adalah seni mengubah diri dari dalam, dari ketakutan menjadi keberanian, dari keraguan menjadi keyakinan, dari stagnasi menjadi kelimpahan. Ketika kita mulai memahami bahwa segala sesuatu adalah energi yang bisa diubah, tidak ada lagi yang benar-benar mustahil. Kita bukan korban dari keadaan, tetapi alkemis yang bisa mengubah tantangan menjadi kebijaksanaan, luka menjadi kekuatan, dan kehidupan menjadi sesuatu yang lebih berarti. Di balik setiap kejadian dalam hidup, terdapat pola yang lebih besar, sebuah keteraturan kosmik yang menghubungkan diri kita dengan alam semesta. Kita bukan entitas yang terpisah, kita adalah bagian dari ritme besar kehidupan. Langit yang luas, samudra yang dalam, angin yang berembus, dan api yang membakar, semua mencerminkan aspek diri kita.
Ketika kita memahami bahwa hukum-hukum alam juga bekerja dalam kesadaran kita, hidup menjadi lebih selaras, lebih bermakna, dan lebih harmonis. Pepatah kuno, as above so below, as within so without, menggambarkan keterkaitan antara makrokosmos, alam semesta, dan mikrokosmos, diri manusia. Apa yang terjadi dalam realitas eksternal hanyalah refleksi dari realitas internal. Ketika seseorang mengalami konflik dalam hidup, seringkali itu adalah cerminan dari ketidakseimbangan di dalam dirinya. Ketika seseorang terus-menerus mengalami kesulitan finansial, bisa jadi ada keyakinan atau trauma yang menghambat aliran kelimpahan dalam dirinya. Begitu pula dengan kebahagiaan dan kedamaian, mereka tidak datang dari luar, melainkan muncul sebagai proyeksi dari kesadaran yang sudah seimbang. Jika kita ingin mengubah dunia luar, kita harus terlebih dahulu menyelaraskan dunia dalam. Alam tidak pernah terburu-buru, tetapi selalu berjalan tepat waktu. Matahari terbit dan terbenam dalam iramanya. Bulan berganti fase dengan keteraturan. Musim datang dan pergi dengan ritme yang harmonis. Tubuh, pikiran, dan jiwa kita juga memiliki siklusnya sendiri. Ada saat untuk bertumbuh, ada saat untuk beristirahat, ada saat untuk melepaskan, ada saat untuk menerima. Namun, seringkali kita menolak siklus alami ini. Kita ingin selalu berada di puncak, tanpa memberi diri kesempatan untuk mundur dan merenung. Ketika kita selaras dengan ritme alam, kita tidak lagi berjuang melawan arus kehidupan. Kita belajar menerima perubahan, menghormati waktu istirahat, dan memahami bahwa segala sesuatu memiliki masanya. Matahari adalah pusat tata surya, sama seperti jiwa adalah pusat dari keberadaan kita. Tanpa matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Tanpa cahaya kesadaran, kita akan tersesat dalam kegelapan batin. Matahari mengajarkan kita tentang keteguhan dan pemberian tanpa syarat. Ia bersinar setiap hari, tanpa menuntut balasan. Ia memberikan energi kepada semua makhluk hidup, tanpa memilih siapa yang pantas mendapatkannya. Begitu pula dengan jiwa kita, ketika kita hidup dengan kesadaran penuh, kita menjadi sumber cahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Berjemur di bawah sinar matahari pagi tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga dapat menjadi momen untuk menyerap energi kehidupan. Setiap kali kita melihat matahari terbit, itu adalah pengingat bahwa setiap hari adalah awal yang baru, kesempatan untuk berkembang dan bersinar lebih terang. Ketika kita mulai memahami bahwa kita adalah bagian dari alam, bahwa ritme semesta juga mengalir dalam diri kita, kehidupan menjadi lebih ringan. Kita berhenti melawan perubahan dan mulai mengalir dengannya. Kita berhenti mencari kebahagiaan di luar, karena kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam. Alam tidak pernah memaksa, ia hanya mengundang kita untuk selaras dengannya. Apakah kita siap untuk menerima undangan itu? Keselarasan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia adalah hasil dari kesadaran yang dipupuk dengan penuh perhatian. Sama seperti tubuh membutuhkan makanan yang bergizi untuk tetap sehat, jiwa pun membutuhkan perawatan agar tetap seimbang. Ketika tubuh fisik, emosional, mental, dan spiritual selaras, hidup menjadi lebih ringan, penuh makna, dan aliran energi terasa lebih lancar. Bagaimana kita dapat mencapai keseimbangan ini? Tidak cukup hanya memahami konsepnya. Kita perlu menerapkan teknik-teknik praktis yang membantu kita menyinkronkan seluruh aspek diri dengan ritme alam dan energi semesta. 1. Ritual sinkronisasi dengan matahari. Matahari adalah sumber kehidupan. Ia memberikan energi tidak hanya bagi tubuh fisik, tetapi juga bagi kesadaran kita. Menyelaraskan diri dengan siklus matahari adalah cara sederhana, namun sangat efektif untuk menyegarkan energi dan meningkatkan kesadaran spiritual. Pagi hari atau fajar, awal baru. Berjemur di bawah sinar matahari pagi selama 5 hingga 10 menit dapat meningkatkan vitalitas dan memberikan rasa semangat. Gunakan momen ini untuk mengatur niat, menarik napas dalam-dalam, dan menyelaraskan diri dengan energi baru yang muncul bersama terbitnya matahari. Siang hari atau puncak energi. Di siang hari, matahari mencapai puncaknya. Ini adalah waktu untuk bertindak.
Gunakan periode ini untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan fokus dan kekuatan mental. Jika memungkinkan, luangkan waktu sejenak untuk merasakan panas matahari sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam diri kita. Senja atau refleksi dan melepaskan. Saat matahari mulai tenggelam, energi pun berubah. Ini adalah saat yang baik untuk merenung, melepaskan ketegangan, dan mempersiapkan diri untuk istirahat. Luangkan waktu beberapa menit untuk bersyukur atas hari yang telah dijalani dan mengizinkan tubuh serta pikiran beristirahat. 2. Mengecek kondisi fisik, emosional, mental, dan spiritual. Banyak orang menjalani hari tanpa benar-benar menyadari keadaan dirinya. Mereka terjebak dalam rutinitas tanpa memberi perhatian pada apa yang tubuh dan jiwa mereka butuhkan. Setiap hari, luangkan waktu beberapa menit untuk melakukan check-in dengan diri sendiri. Pada tubuh fisik, tanyakan, apakah saya cukup bergerak hari ini? Apakah saya telah memberi tubuh saya makanan yang sehat dan istirahat yang cukup? Pada tubuh emosional, tanyakan, bagaimana perasaan saya saat ini? Apakah ada emosi yang belum saya sadari atau lepaskan? Pada tubuh mental, tanyakan, apa yang saya pikirkan sepanjang hari ini? Apakah pikiran saya mendukung atau justru menghambat pertumbuhan saya? Pada tubuh spiritual, tanyakan, apakah saya merasa terhubung dengan diri yang lebih dalam? Apakah saya meluangkan waktu untuk merenung atau bermeditasi? Kesadaran kecil ini dapat membawa perubahan besar. Dengan mengenali ketidakseimbangan sejak dini, kita bisa segera menyesuaikan diri dan mencegah gangguan yang lebih besar. 3. Transmutasi energi. Mengubah energi negatif menjadi kekuatan positif. Setiap emosi dan pengalaman membawa energi. Ketika kita mengalami emosi negatif, alih-alih menekannya atau membiarkannya menguasai kita, kita bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Salah satu cara untuk melepaskan energi negatif adalah melalui pernapasan. Dengan menarik napas dalam-dalam, kita dapat merasakan emosi yang muncul, lalu menghembuskannya perlahan sambil membayangkan bahwa energi negatif sedang dilepaskan dari tubuh. Teknik sederhana ini mampu menenangkan sistem saraf dan memberikan rasa kelegaan. Menulis juga bisa menjadi terapi yang efektif. Menuangkan perasaan dan pikiran dalam jurnal membantu kita memahami serta melepaskan energi yang tertahan. Selain itu, menulis memungkinkan kita mengenali pola-pola yang perlu diubah agar hidup lebih selaras dan harmonis. Selain itu, energi negatif terkadang terjebak dalam tubuh dan perlu dilepaskan melalui gerakan. Aktivitas seperti yoga, menari, atau bahkan berjalan santai di alam dapat membantu mengalirkan kembali energi, meredakan ketegangan, dan mengembalikan keseimbangan dalam diri. Keseimbangan bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang terus-menerus. Dengan menerapkan ritual sederhana, menyadari keadaan diri setiap hari, dan berlatih transmutasi energi, kita mulai mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri dan alam semesta. Hidup yang selaras bukanlah hidup tanpa tantangan, melainkan hidup di mana setiap tantangan dihadapi dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Apakah hari ini kita memilih untuk hidup selaras dengan energi terbaik kita? Kehidupan yang kita jalani bukanlah hasil dari kebetulan semata. Setiap kejadian, setiap peristiwa, setiap orang yang kita temui adalah refleksi dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Kesadaran adalah benih dari segala yang kita alami, dan ketika kita menyadari bahwa kita adalah pencipta realitas kita sendiri, maka segalanya berubah. Namun, menjadi pencipta bukan hanya tentang menarik hal-hal baik ke dalam hidup kita. Ini juga tentang memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik atau buruk, adalah hasil dari energi, pola pikir, dan keyakinan yang kita pancarkan ke dunia. Kesadaran ini membawa tanggung jawab, tetapi juga kebebasan yang luar biasa. Bayangkan dunia luar sebagai cermin yang memantulkan keadaan batin kita. Jika kita dipenuhi dengan ketakutan, maka dunia akan tampak penuh ancaman. Jika kita merasa tidak cukup, maka kita akan selalu menemukan situasi yang membuat kita merasa kurang. Sebaliknya, jika kita mulai mengembangkan rasa cukup,
rasa syukur, dan keyakinan bahwa hidup mendukung kita, maka dunia pun mulai mencerminkan hal yang sama. Perubahan besar dalam hidup tidak selalu berasal dari luar. Ia bermula dari perubahan dalam cara kita memandang diri sendiri dan kehidupan. Kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi di luar, tetapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Dan respons inilah yang menentukan realitas yang kita ciptakan. Kesadaran bukan hanya tentang mengetahui sesuatu secara intelektual. Ia adalah tentang benar-benar mengalami dan menjalani kesadaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran pikiran adalah apa yang kita pikirkan secara terus-menerus membentuk pola energi yang menarik pengalaman serupa. Mengamati pikiran tanpa menghakimi, lalu secara perlahan mengarahkannya ke arah yang lebih positif, adalah kunci perubahan. Kesadaran emosi adalah magnet yang mempercepat manifestasi. Emosi positif seperti cinta, syukur, dan kegembiraan mengalirkan energi yang lebih tinggi ke dalam hidup kita. Sebaliknya, emosi negatif yang terus dipelihara akan menciptakan lebih banyak pengalaman serupa. Kesadaran spiritual adalah menyadari bahwa kita lebih dari sekadar tubuh fisik, membawa perubahan mendalam dalam cara kita menjalani hidup. Kita mulai memahami bahwa setiap kejadian membawa pelajaran, bahwa kehidupan ini memiliki pola, dan bahwa kita selalu didukung oleh energi yang lebih besar dari diri kita sendiri. Saat kita menjadi lebih sadar akan pikiran, emosi, dan energi kita mulai melihat bagaimana realitas berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tetapi karena cara kita melihat, merasakan, dan merespons dunia telah berubah. Kesadaran sebagai pencipta realitas bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang tanggung jawab. Jika kita menerima bahwa kita memiliki kendali atas realitas kita, maka kita juga harus menerima bahwa kita bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Dunia luar bukanlah musuh, dan kehidupan tidak terjadi kepada kita, ia terjadi melalui kita. Dengan melepaskan kebiasaan menyalahkan keadaan, orang lain, atau masa lalu, kita mulai mengambil kendali kembali atas hidup kita. Setiap hari adalah kesempatan untuk memilih kembali. Kita bisa tetap dalam pola lama yang menciptakan penderitaan, atau kita bisa menyadari pola itu dan mulai mengubahnya sedikit demi sedikit. Kita tidak perlu menunggu hal-hal berubah dari luar. Kita bisa mulai menciptakan perubahan dari dalam melalui pola pikir, emosi, dan kesadaran yang kita pilih untuk dipelihara setiap hari. Menjadi pencipta realitas bukan tentang mengendalikan segalanya, tetapi tentang memahami bahwa kita selalu memiliki pilihan. Pilihan untuk melihat sesuatu dengan cara yang lebih baik, untuk merespons dengan bijak, dan untuk menyelaraskan diri dengan energi terbaik kita. Ketika kita benar-benar memahami bahwa dunia luar hanyalah cerminan dari dunia dalam, kita berhenti mencari jawaban di luar diri kita. Sebaliknya, kita mulai mengolah kesadaran kita, menyesuaikan energi kita, dan dengan itu, menciptakan kehidupan yang lebih selaras, lebih penuh makna, dan lebih indah. Dunia bukanlah sesuatu yang harus kita taklukkan. Dunia adalah sesuatu yang harus kita selaraskan, dengan kesadaran, cinta, dan kehadiran penuh.